Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda dan sahabat se-Nusantara, mudah-mudahan Anda selalu bahagia dan terus semangat. Mas Salman, selamat datang di podcast Udik alias Ustadz Digital. Selamat datang. Iya. Oke, saya ingin berbincang-bincang dengan Mas Salman, ya, karena ada satu hal yang sekarang ini sedang viral, di mana saat Mas Anies berkunjung ke Papua kalau tidak salah, kemudian diundang untuk hadir ke sebuah gereja. Tentu saya juga tidak tahu pasti, tapi video sedang sangat viral. Dan pada saat itu kemudian Mas Anies dikalungi bunga, sekaligus kemudian pada saat itu beliau diberi penghormatan nama bernama Yohanes. Nah, yang menjadi menarik saat ini dan yang menjadi viral adalah karena dianggap Mas Anies ini sudah dibaptis. Nah, hari ini sahabat muda dan sahabat se-Nusantara, saya hadirkan Mas Salman karena Mas Salman ini dulunya beliau punya keyakinan seperti yang hari ini sedang viral. Ya, nah tentu beliau adalah narasumber yang saya kira sangat tepat untuk menjelaskan apakah proses yang didapat oleh Mas Anies saat berkunjung ke sebuah gereja itu pembaptisan atau bukan. Silakan Mas Salman. Baik, terima kasih Bang Isneni Ya. undangan di podcast ini. Selamat berjumpa kawan-kawan di seluruh Nusantara, baik saudara kita kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi saya juga udah melihat sempat 2 kali menonton video ketika Bapak Anies Baswedan hadir di sebuah rumah ibadah, tepatnya di depan rumah ibadah, kemudian dikalungin disematkan semacam Kalungan bunga. Iya. Seperti tas selempang, saya kurang paham. Yes. Dan kemudian disebut nama Yohanes, dan kemudian ada beberapa kata di belakang menyampaikan amin. Ya. Nah, apakah ini pembaptisan maksud kami? Saya kira pernyataan pembaptisan itu terlalu jauh ya. Terlalu jauh atau terlalu berlebihan. Ya, berlebihan. Nah, yang dimaksud pembaptisan itu bukan sekedar ritual sekedarnya, jadi dia memang betul-betul dipersiapkan ya. Oh, memang ada ritual khusus Mas Salman ya? Ada, karena itu bagian dari sakramen pembaptisan, itu salah satu proses kedewasaan dalam beriman kepada Tuhan. Dan itu sakral. Dan itu menjadi salah satu syarat bahwa kita menjadi anak Tuhan ya, kalau dia mereka ya pada percaya ya. Karena kalau secara kaidah atau secara urutan syarat pembaptisan itu setidaknya ada 5. Oh, ada 5? Ada 5 Pak. Baik, apa yang pertama itu Mas? Yang pertama tadi itu, dia harus meyakini betul bahwa meyakini Yesus sebagai Tuhan gitu. Oke. Artinya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu keyakinan kan. Ya, artinya hari ini banyak orang ke gereja, belum tentu mereka sudah 100% dibaptis. Jadi pembaptisan melakukan proses dulu Pak. Jadi nggak bisa langsung begitu kita masuk ke gereja itu pasti enggak. Ada melalui proses apakah seseorang ini sudah yakin betul. Nah, kalau yakin dan dengan sadar-sadar, baru dia akan. Itu syarat pertama, yakin. Pertama, Oke. percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang kedua apa nih? Yang kedua adalah dia harus berubah menjadi jiwa yang baru, atau menjadi jiwa yang diperbarui oleh Roh Kudus. Artinya dia sudah bertobat dari hijrah nih. Ya, hijrah. Oh, mendalam terminologi di Islam hijrah. Iya. Kehidupan yang mungkin kurang baik kepada kehidupan yang dalam limpahan Roh Kudus. Baik. Itu yang kedua. Itu. Nah, yang ketiga ya ini yang paling urgen ya. Dia harus memahami apa itu baptisan. Bahwa resiko ketika dia akan dibaptis atau bahwa nanti akan prosedur dia untuk dibaptis itu dia tidak semena-mena, tidak ujuk-ujuk. Artinya dia sadar bahwa saya sedang akan dibaptis tuh. Dan itu ada pelatihannya. Ada bimbingan rohani, ada bimbingannya sebelum melakukan Tidak bisa spontanitas. Kita biasanya ada pertemuan atau semacam pertemuan kecil lah dengan para hamba Tuhan atau dengan para senior itu untuk diberi pengarahan, pendidikan, edukasi bahwa nanti ada pembaptisan itu prosedur. Dan yang dibaptis sadar betul bahwa akan ada proses pembaptisan.
Itu yang ketiga. Yang keempat Mas Salman, ini Nah, apa nih? Sudah masuk prosedur cara ya, cara pembaptisannya. Oh, sudah masuk ke Baptis itu apa sih sebenarnya? Kalau di dalam Islam itu adalah pengucapan syahadat. syahadat. Iya. Jadi bagaimana orang dibaptis ya? Kalau kita mengikuti di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 itu ya, nama Yesus menyatakan ya, jadi sebut nama dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus atau Tritunggal ya. Iya. Itu syarat itu. Ya, dan harus diucapkan Oleh yang membaptis dan yang dibaptis oleh yang dibaptis dengan dengan amin. Dijawab oleh yang bersangkutan dengan amin atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Oh gitu. Tapi mesti wajib tuh yang dibaptis. Yang membaptis juga wajib menyatakan nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang keempat. Nah, yang terakhir. Nah ini kadang-kadang lebih salah paham lagi dari orang non Kristen. Iya. Apa itu baptis? Baptis itu dari bahasa Yunani sebenarnya. Oh, bahasa Yunani. Baptis itu. Baptis itu. Kalau bapak sering minum teh. Ya. Teh. Oke, teh. Apa yang teh? Modern lah. Teh celup. Ya. Itu celup itu baptis. Celup atau ditenggelamkan itu arti baptis. Dalam bahasa Yunani. Iya. Siapa yang mempraktekkan pertama? Itulah Yohanes. Iya. Nah, itu kira-kira proses yang harus dilakukan secara sakral. Saya terangkan dengan Yohanes ya. Jadi Yohanes itu adalah hamba Tuhan atau nabi ya. Oh, nama Yohanes itu sendiri itu nabi, seumuran atau lebih tua daripada Yesus itu sendiri. Ya. Tapi dia sezaman ya. Oke. Jadi Yohanes itu adalah nabi dan itu disebut dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 76 ya. Itu silakan dicek. Iya. Itu Yohanes itu adalah nabi dan dia lah yang nanti akan membaptiskan Yesus di Sungai Yordan. Isa ini maksudnya akan dibaptis. Jadi iya. baptisan yang pertama itu oleh Yohanes. Oke, menarik nih. Nah, sebenarnya inilah kira-kira arti dari baptis itu ya. Dan ini sakral bagi teman-teman kita Nasrani. Harus ada air, Pak. Ya. Oh, tetap harus ada air. Kan tadi ada celupan atau Oh iya. Nah bisa dipercikan, misalnya kalau yang beberapa jemaat itu ada yang cukup dipercikan. Oke. Jadi umumnya memang lebih afdolnya itu dalam air lah, baik di tengah air atau air. Oke. Ya, tentu itu semua prosesi yang harus kita hormati karena itu bagian dari keyakinan teman-teman Nasrani. Nah, yang sebenarnya yang sedang menarik ini dan sedang dipiralkan oleh orang-orang untuk kemudian tanda petik mendiskreditkan Mas Anies seolah-olah nih Mas Anies ini sudah dibaptis. Iya kan? Ya. Nah, karena setelah kemudian nanti kita cek nih videonya ya, Mas Salman. Ya. Nih kita coba cek video terakhir nih. Siap. Ya. Oke. Anak kami Anies datang di rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Nah, kira-kira itulah video yang tadi sedang viral. Nah, dari kriteria atau dari proses 5 proses itu rasa-rasanya tidak ada yang melegitimasi bahwa prosesi saat penyambutan Mas Anies itu kemudian Mas Anies dianggap sudah dibaptis ya, Mas? Tidak ada satu konsep. Itu hanya mungkin ya kalau kita datang ke suatu tempat. Penghormatan mungkin. Iya, kan belum lama juga sebelah dikasih gelar yang agak dikasih nama apa ya kan? Oh, kayak misalkan ke Sulawesi dikasih gelar Dae. Kayak gitulah kira-kira ya. Kalau misalkan ke mana kemarin ke Lampung itu dikasih apa? Terserah. Ya, intinya gelar itulah. Disebut Kiai apa? Dan itu kan bagian daripada ritual sakral dalam konteks keyakinan. Ya. Jadi lebih pada bahwa Mas Anies datang diberikan penghormatan dan penamaan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan keyakinan. Yohanes. Justru penghargaan. Baik. Namanya cukup bagus. Terima kasih Mas Salman. Luar biasa mencerahkan kepada kita semua. Sekali lagi, kalau Anda atau kemudian kita datang informasi bagi orang beriman. Ingat nih, saya ingin mengingatkan kepada diri kita dan sahabat-sahabat semuanya, khususnya mungkin yang berkeyakinan dalam hal ini kaum muslimin, jika datang berita ya Pak Inja ayatnya berbunyi dalam artinya itu jika datang kepadamu satu berita ya patabayanu, maka hendaknya klarifikasi dulu.
apakah apakah kemudian video yang kita sedang tonton ini benar-benar itu menunjukkan satu berita yang benar. Ya, belum lagi siapa yang membawa berita ini. Nah, itu Yang lebih penting, siapa yang membawa berita ini. Nah, kalau berita ini dibawa oleh orang-orang yang selama ini sering memberitakan sesuatu yang negatif, sesuatu yang hitam, sesuatu yang kotor, nah maka tentu saya kira kita harus memilah dan kalau perlu mereduksi itu. Kira-kira begitu, Mas Salman ya? Ya, siap. Baik, terima kasih Mas Salman datang ke podcast saya di Ustadz Digital. Tentu saya ingin mengatakan kepada kita semua, mudah-mudahan kita tetap sukses dunia akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.